Para pemirsa sekalian, menyongsong Hari Bayangkara 76, polisi akan mengulas tokoh perintis dan pembangun Polri. Selamat pagi Bang Ari Tonang, selamat pagi Mas Arianto. Selamat pagi Mas. Ini kan menjelang Hari Bayangkara. Ya, kita sebagai Purnawirawan Polri perlu perbincangkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Paling tidak dari saya, permasalahan itu ada dua. Satu, terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat, di mana Hari Bayangkara dianggap sebagai memperingati hari lahirnya Polri. Yang kedua adalah Polri belum pernah menentukan hari lahirnya Polri itu sendiri. Padahal sejarahnya kita tahu bahwa Polri itu sudah eksis segera setelah Indonesia merdeka. Kan begitu. Jadi saya pikir ini perlu kita perbincangkan supaya jangan lagi ada salah persepsi ini. Hari Bayangkara sama dengan hari lahirnya Polri. Menurut Bang Ari Tonang gimana, Pak? Ya, menurut saya Mas sangat wajar kalau masyarakat itu salah persepsi ya. Karena kita tahu bahwa umumnya yang diperingati itu hari lahir ya. Ya. Sementara Polri sendiri tadi Mas Bekto mengatakan belum pernah menentukan hari lahir Polri itu kapan. Nah, kembali kepada Hari Bayangkara yang selalu diperingati, ini bukan hari lahirnya Polri, tetapi hari di mana terbitnya keputusan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang menetapkan Polri berada di bawah Perdana Menteri. Dan sebagai Kepolisian Nasional. Jadi ini merupakan satu tonggak sejarah di mana keberadaan Polri langsung di bawah Perdana Menteri dan sebagai Kepolisian Nasional Republik Indonesia. Menurut Mas Arianto, Mas, kenapa harus dibuat menjadi Kepolisian Nasional? Kira-kira apa itu yang melatar belakangnya, Mas? Ya, karena begini ya, saat itu ketika polisi itu baru lahir ya, begitu proklamasi, kan terdiri daripada polisi di seluruh terpisah-pisah lah. Ada yang dari polisi bekas Belanda, polisi bekas Jepang, dan kemudian ada yang ikut perang itu ada TKR masuk situ, kemudian apa lagi tadi saya nggak bisa merinci satu-satu, tapi intinya adalah jadi dulu tuh yang menyatakan diri menjadi polisi itu adalah macam-macam kelompok itu, sehingga dipersatukan menjadilah Kepolisian Nasional itu. Kira-kira itu sebelum polisi lahir ya itu. Jadi mereka menyatakan bergabung menjadi polisi Indonesia kayak gitu. Soal latar belakang nggak ada urusan dulu ya. Yang penting mau dulu jadi polisi. Kira-kira nih sekarang Bang Ari Tonang, Mas Arianto, kira-kira catatan apa saja membuktikan bahwa polisi itu sudah ada sebelum 1 Juli tahun 46. Itu apa saja coba bisa kita bahas di sini. Kalau yang bisa saya ingat bahwa sebelum tahun 46 Kapolri sudah ada, Kepala Kepolisian Negara, KKN, sudah ditunjuk pada tanggal 29 September 45 ya. 45. Ya. Kemudian juga pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus, 2 hari setelah proklamasi, sudah disebutkan ada badan kepolisian yang untuk bertugas sebagai pemelihara keamanan ketertiban dalam negara Republik Indonesia yang baru lahir. Itu paling tidak menurut saya. Meskipun waktu itu ditentukan dalam sidang PPKI bahwa badan kepolisian waktu itu ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu di sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus tahun 1945. Jadi ini kan menyangkut sistem kepolisian, Mas. Di mana kepolisian waktu itu menganut kepolisian Belanda, berada di bawah Menteri Dalam Negeri dan tersebar, fragmented. Betul. Ya, sehingga kita mengenal ada Surabaya Hofbiro, Medan Hofbiro, Padang Hofbiro,
Makassar Bofiro, kan begitu. Itu kan tersebar ya waktu itu. Betul. Ada lagi satu catatan lagi, Mas. Sebelum 1 Juli 1946, Kepolisian Istimewa di Jawa Timur sudah menyatakan, memproklamirkan sebagai kepolisian yang berada di bawah Kepolisian Nasional. Itu kalau nggak salah itu Komandan Polisi Istimewa Surabaya, Pak Muhammad Yasin, Mas ya. Masih ingat tanggal berapa itu ya? Catatan saya adalah itu dilaksanakan tanggal 21 Agustus tahun 45. 4 hari setelah proklamasi. Dokumennya ada, dan sekarang itu ada monumen polisi istimewa yang ada kita bisa jumpai di kota Surabaya. Bunyinya proklamasi apa? Ada di situ. Kemudian itu dijadikan monumen, dan ada nama jalan di Surabaya itu, nama Jalan Polisi Istimewa. Gimana Mas Haryanto? Ada catatan yang lain lagi? Ya, mengenai polisi istimewa itu sendiri ya itu monumental ya. Jadi intinya kita polisi itu dari dulu sejak kemerdekaan itu sudah menunjukkan eksistensinya gitu ya, untuk bagi bangsa ini, bukan hanya untuk di dalam bidang keamanan, tapi juga ikut mempertahankan negara ini sama-sama. Ya kan, perlawanan kita dulu di Surabaya itu tanpa adanya polisi istimewa, senjata dari polisi istimewa itu, saya kira kita tidak signifikan ya gitu. Itulah sebabnya maka Pak Waludin mengusulkan Pak Muhammad Yamin itu patut dijadikan Muhammad Yasin itu patut dijadikan pahlawan nasional, dan alhamdulillah sudah jadi pahlawan nasional. Itu sementara itu Mas. Polisi istimewa itu kalau nggak salah sekarang kan kemudian menjadi Brimob. Dulu ya, ada Mobrik, ya, Mobile Brigade, ya. Kemudian sekarang jadi Brimob, ya. Bangga juga kalau kita mendengar seperti itu, ya. Iya. Jadi Mas, terkait dengan 1 Juli 2022 sekarang, dari tahun 46 sampai katakanlah dari sejak awal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian tahun 46 berada di bawah Perdana Menteri sampai saat ini, tercatat sudah 25 Kapolri. 25 Kapolri sampai saat ini. Jadi rata-rata 3 tahunan ya Pak? Sampai sekarang kan kurang lebih 75. Kalau kita bagi, ya rata-rata 3 tahun. Ya. Sudah ada 25. Barangkali Mas punya catatan terhadap 25 para pimpinan kita sejak awal berdirinya Polri sampai saat ini. Saya kira ini aja Mas, yang fenomenal ya. Kalau satu persatu kan 25 panjang banget gitu ya. Ya, silakan. Jadi silakan. ya nomor 1 itu Pak Said Sukanto, itu jelas pendiri Polri pertama kali. Jasanya besar sekali ya. Dari polisi yang dari seluruh Indonesia, kemudian hanya diperintahkan bikin organisasi polisi di Indonesia ini, dan alhamdulillah sudah bisa terjadi menjadi organisasi yang besar dan cukup profesional gitu ya waktu itu. Dan itulah jasa daripada Pak Said Sukanto nomor 1 yang saya ingat itu. Nah, setelah itu Pak M. Yasin itu tadi ya, yang setara dengan kepala polisian. Dan habis itu yang fenomenal yang saya ingat adalah Pak Hugeng. Itu sangat terkenal menjadi polisi yang paling jujur gitu ya. Dimana sampai sekarang menjadi simbol polisi jujur hanya ada Pak Hugeng dan polisi tidur katanya gitu kan, diplesetkan gitu. Patung polisi. Patung polisi. Itu Mas yang kira-kira fenomenal pada awal yang saya ingat itu. Mungkin kalau yang lanjutnya saya tertarik dengan Raden Said Sukanto, Kepala Kepolisian Negara yang pertama, di mana beliau itu menurut saya adalah sangat visioner. Bayangkan anggota polisi yang ini asalnya itu banyak sumber. Ada yang mantan polisi Jepang, ada yang mantan polisi Belanda, ada yang mantan pejuang-pejuang rakyat, ada Mas Trip, ada Mas TP, dan sebagainya. Itu dijadikan satu, beliau kelola itu. Tetapi saya bilang visioner kenapa? Bayangkan, beliau diangkat 29 September tahun 1945. Berapa bulan setelah itu,
sudah membangun, sudah eksis yang namanya Police Academy. Ya, jadi polisi yang dididik secara akademis. Di mana itu? Itu di Mertoyudan kan, Mas? Mertoyudan ya. Ya. Yang angkatannya ABCD itu ya. Bukan, nggak salah ABCD tahun 52. Sukabumi. Oh, di Itu Sukabumi ya? Beda, Oh, beda, iya, Mas. iya. Ini Akademi Polisi itu dari Mertoyudan pindah ke Jogja, kemudian pindah ke Jakarta di Jalan Tambak, Mas. Ya. Kemudian pindah ke Pasar Jumat. Itu ya. Oh, itu saya sendiri malah nggak inget itu. Jadi beda. Maksud saya beliau begitu visioner, sudah memikirkan Polisi Akademi. Ya. Akademi Kepolisian yang kemudian menjadi PTIK. Itu catatan saya untuk Pak Said Sukanto. Yang kedua adalah bagaimana beliau sudah memikirkan, karena Indonesia letak geografisnya yang tersebar 17.000 dan sebagainya, beliau sudah memikirkan yang namanya polisi air dan polisi dan udara. Polisi air dan udara, Polairut. Itu tahun 50-an itu sudah dibentuk sama beliau. Itu menurut saya sebagai negara yang baru, yang belum punya apa-apa. Nggak boleh ngukur dengan sekarang. Ya, itu luar biasa menurut saya. Ya, satu lagi catatan saya terhadap Pak Said Sukanto ini, beliau kepala kepolisian negara atau Kapolri yang relatif cukup lama. 14 tahun. 14 tahun memimpin Polri. Jadi mulai dari sesuatu yang tidak jelas ya bentuknya, kemudian sampai diorganize seperti kepolisian modern. Memikirkan pendidikan bagi para anggotanya. Ini saya kira kita patut menghargai atau mengenang jasa beliau itu mendirikan polisi yang modern ya. Memperingati Hari Bayangkara. Ya, ada catatan saya lagi ini ya. Pak Said Sukanto waktu itu tidak setuju dengan ide Bung Karno untuk menyatukan Polri itu menjadi satu dengan TNI. Ya. Bung Karno tentu punya alasan. Itu maksudnya baik dan sebagainya, tapi beliau menyatakan sikap tidak setuju, ya, tidak setuju itu sampai di beliau waktu serah terima kepada KKN berikutnya Pak Soekarno Joyonegoro, beliau nggak mau hadir gitu. Jadi itu bentuk apa? Bahwa ini tidak benar kalau polisi dengan prinsip TNI beliau mengatakan itu. Beliau punya prinsip yang luar biasa. Itu catatan saya, Mas. Walaupun ada yang mengartikan peristiwa itu sebagai satu pembangkangan ya. Tetapi itu prinsip, teguh memegang prinsip sampai beliau tidak hadir. Kemudian ada beberapa pimpinan Polri sampai tadi kepada Pak Hugeng yang ada Pak Sucipto Yudo dan Sucipto Danu dulu. Yudo, relatif mereka sebentar. Sampai tadi ke Pak Hugeng yang disebut sebagai contoh polisi yang paling bersih atau polisi bersih. Pak Hugeng ini saya ketika masih kanak-kanak sangat terkesan membaca berita bagaimana beliau menangkap pelaku-pelaku penjahat di Sumatera Utara, pencuri karet waktu itu. Waktu itu beliau Kapolda Sumatera Utara. Dengan menempatkan petugas-petugas secara tersembunyi di hampir sebagian besar pohon karet menjadi sasaran. Hanya dilengkapi seutas tali. Begitu dapat tangkap ikat di pohon itu sampai pagi. Akhirnya gemparlah waktu itu Sumatera Utara, turun itu pencurian karet. Karena tampang pelaku-pelaku itu sampai pagi terikat di pohon itu. Polisi tidak menggunakan kekerasan, cuma membawa tali. Mestinya ini ditulis dalam buku, Mas ya. Saya belum baca buku dan akan saya cari setelah ini. Saya baru denger ini juga itu. Tapi intinya itu ya, itu suatu merupakan contoh ya gitu ya, bagaimana seorang pimpinan berpikir ya, melakukan tugas dengan banyak inovasi gitu ya, dengan keterbatasan, tapi hasilnya sangat maksimal, ya kan, menimbulkan efek deteren dan sebagainya. Kita lihat dari tugas Polri kacamata sekarang, itu kan bentuk diskresi. Ya. Mengikat orang di pohon, ya.
Kita melihat dari sekarang, oh itu melanggar HAM dan sebagainya. Kalau itu Ya, ya. Tapi betul. itu kan benar, Tapi sangat itu dibutuhkan. cara dan cara yang efektif. terbagus kan itu kan Ya. soft kan, jadi dia tidak membunuh orang tapi hanya meringkus pelanggarannya, nanti akan diproses dihukum kan gitu. Betul, Iya, ya. Jadi memang berbicara tentang polisi, ya tugas-tugas polisi itu sangat erat dengan pelanggaran HAM sebenarnya. Untuk Ya. itu dia diberi kewenangan oleh Kewenangan. undang-undang. Iya. Ya. Kalau itu dia salah gunakan, barulah melanggar. Pelanggaran. Tapi sepanjang kewenangan itu misalnya menangkap orang, menempatkan orang pada satu tempat, menahan orang, itu kan pelanggaran Dan HAM sesuai semua. prosedur. Menggeledah badan. Dan Tapi sesuai prosedur sepanjang ya. itu dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, ya itulah tugasnya, Termasuk nembak orang, Mas. termasuk nembak orang. Selama dilakukan sesuai dengan prosedur Betul. peraturan perundang-undangan, tidak ada yang namanya pelanggaran HAM. Ya. Ya, Berikutnya barangkali ini Pak Ugeng catatannya banyak sekali Ya. kalau kita kupas. Barangkali waktu itu yang fenomenal juga Pak Awaludin. Ya. Pak Awaludin itu dari muda sudah keluar dari organisasi polisi, bukan dikeluarkan. Ya. Ya, tugasnya menjadi menteri. Ya, tugasnya jadi dubes. Sampai jadi dubes di Jerman yang Di terakhir Jerman itu ya, dipanggil oleh jadi Presiden Kapolri. Pak Harto. Nah, waktu ini itu dipanggil. kita semua belajar ini pola Ya. pembenahan Polri. Ya, kita belajar dari HIR menjadi KUHAP. Kita belajar bagaimana ya beliau menyiapkan ini pola pembenahan Polri itu luar biasa. Itu jasa beliau itu. Itu mengingatkan saya, Mas. buku coklat. Buku yang kita bawa ke tempat tugas pertama itu buku coklat pola pembenahan. Ya. Ingat Mas ya? Ya, Ya. Iya. itu maksud saya itu saya pikir tidak berlebihan kalau kita menyandingkan Pak Awaludin Jamin dengan pola pembenahan Polri itu dengan O.W. Wilson. Ya, Ya. beliau lulusan Harvard yang jadi kepala polisi di Amerika Serikat. Beliau menulis yang namanya Police Administration Iya. in Amerika, Ya. ya, Police Administration, di mana itu menjadi rujukan sampai dengan Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Saya pikir pola pembenahan Polri yang Pak Awaludin itu kok masih relevan itu sampai sekarang kalau Betul, kita pakai. betul, Mas. Ya, betul. Dan Menurut saya sangat relevan karena pendekatan-pendekatan manajemen, administrasi, semua beliau padukan dalam bagaimana seharusnya Polri bertugas. Police Management dari situ, ya, Police Administration. yang jelas ya perbedaannya itu sebelum masanya Pak Awaludin, polisi kan bekerja ya di lapangan dan sebagainya, nggak ada konsep, belum Ya. ada konsep yang tertulis. Nah, ketika itu kan polisi dianggap decline gitu ya, sehingga sampai waktu itu Kapolri mau diisi oleh orang dari luar Polri itu, sehingga Pak Presiden memanggil Pak Awaludin itu. Beliau kan ahli manajemen ya, memang profesor di bidang administrasi gitu ya. Dia nyusun bagaimana sistem manajemen polisi itu yang baik. Manajemen pembinaan, manajemen penggunaan operasional, sampai bagaimana pola penanggulangan Kamtibmas itu disusun menjadi 3 itu ada gunung es itu ya. Kalau Ya. yang aktual itu diantem dengan represif, kalau yang masih diambang itu diantem dengan preventif, kalau yang bawah pakai FKK itu preemptif. Preemptif, Itu kan ya. hasil beliau itu ya. Termasuk juga ada tindakan represif non justisial, itu istilah beliau. KUHAP itu memperjuangkannya beliau karena beliau kan satu waktu itu dengan kehakiman, dengan kejaksaan itu teman gitu, jadi mudah sekali diajak berdiskusi, sehingga marilah kita bangun hukum ke depan itu yang melindungi HAM juga waktu itu. RIB kan dulu kan tidak melindungi HAM karena itu model Belanda ya, antara penguasa dengan bawahan gitu kan, sehingga derajat daripada yang diperiksa dengan yang tersangka itu kan lebih tinggi ya. Nah, kalau di dalam KUHAP itu kan sudah sejajar gitu kan, setara. Itu kira-kira jasanya Pak Awaludin itu. Ya, Saya walaupun sebelum tadi disebutkan Pak Awaludin dalam jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Jerman dipanggil atau diperintahkan oleh Presiden untuk kembali menjadi Kapolri. Betul. Nah, sebelum beliau sampai, polisi pernah dipimpin juga sebentar Iya, oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas yang bukan polisi ya. yang bukan polisi, Pak Sudomo. Bangkop Kapten. Jadi Kepingin mau berkantor, saya baca ingat waktu kita masih letnan itu. ya, Mau berkantor di
di Jalan Trunojoyo nomor 3 gitu. Untung nggak jadi ya. Kalau jadi Satu lagi jadi Mas, sejarah. catatan saya tentang Pak Awaludin. Pak Awaludin ini melihat bahwa untuk menangani keamanan di negara ini secara keseluruhan sangatlah tidak mungkin kalau beban itu hanya kepada Polri. Betul. Iya. Kemudian beliau melakukan studi-studi, antara lain juga studi bagaimana pengamanan sipil yang dilakukan di negara-negara lain. Nah, beliau terkesan terhadap bagaimana Yakuza di Jepang, mafia di Amerika katakan, memaksakan ke perusahaan-perusahaan untuk mereka menjadi centengnya pengamanannya, dengan bayaran tentunya. Nah, beliau tidak mau itu terjadi di Indonesia. Sehingga beliau membentuk yang namanya Satuan Pengamanan, Satpam. Satpam. Dengan Itu yang surat keputusan beliau iya. tanggal 30 Desember 1980 yang disebut dengan surat keputusan pola dasar pembinaan Satuan Pengamanan, ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Satpam sebagai satu badan pengamanan yang terorganisir. Sehingga beliau disebut sebagai Bapak Satpam. Bapak Satpam Dan Indonesia. Cocok kan itu, cocok kan Iya. itu kalau Betul. beliau jadi Bapak Satpam itu. Iya. Sangat tepat. Jangan sampai kita dikuasai oleh preman-preman Betul. untuk menjadi pengamanan. Iya. Satpam kita itu jumlahnya berapa coba sekarang? Ya kalau yang tercatat menurut informasi atau data yang kita dapat di Baharkam, di Korbinmas Baharkam itu lebih kurang 1,2 juta yang tercatat. Kok yang saya dengar itu 3 jutaan. Kalau yang tidak tercatat itu lebih dari 3 juta, bahkan mendekati 4 juta. itu Luar kan biasa itu kekuatan yang kepada- luar biasa. Jauh daripada Polri. Ya. Iya, Polri hanya 400 ribuan kan gitu. Betul. Ya, kalau dikelola bagus itu maksudnya itu adalah sumbangannya untuk keamanan Mas, di Indonesia. Mas Saritonang, Mas Bekto ya. Yang saya ingat, beliau kan terakhir kan sebagai penasihat ahli Kapolri. Ya. Kita sering rapat, beliau mewanti-wanti pada Polri sekarang ini, tolonglah itu peran daripada polisi dalam membina Satpam itu dimaksimalkan. Jangan dilupakan, jangan dilepaskan gitu ya. Karena itu sudah ditunjuk di dalam undang-undang kepolisian kan juga masuk kan. Masuk. Nah itu jadi jangan sampai diabaikan. Beliau pernah mengeluh tuh, ulang tahun Satpam aja Kapolri nggak datang gitu. Wah, beliau marah betul waktu itu. Itu ya, contohnya. Jadi hanya wanti-wanti pada kita yang sebagai penerus ini, tolong peran polisi untuk dalam membina Satpam itu dimaksimalkan sehingga tidak percuma kita dulu mengawali untuk membutuhkan Satpam itu. Iya. Kira-kira itu yang Dan yang perlu kita yang sampaikan. fenomenal bagi Satpam, lahirnya surat keputusan tanggal 30 Desember 1980 itu diperingati oleh Satpam sebagai hari lahir Satpam sampai dengan saat ini. Ya. Luar biasa. Ya. Membicarakan Pak Awal nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Coba kita beralih ke pengganti beliau, Pak Anton Sujarwo. Ya. Iya. Kalau itu boleh saya nyampaikan ya, karena itu saya ingat boleh, betul. Mas. Karena waktu itu kan Pak Anton Sujarwo ya begitu diangkat itu kita perwira semua dikumpulkan itu Mas, yang di tengah tuh. Kowe ya jadi perwira katanya itu. Jangan ingah-ingih katanya gitu. Dia bilang gitu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Gitu. Jadi saya ingat betul keberanian beliau tuh ya dalam mendobrak suatu kebiasaan yang biasanya polisi kan kelemar-kelemar kemudian tidak sigap gitu ya. Nah itu makanya Pak Anton waktu itu begitu menjadi Kapolri, beliau kan ada mencanangkan program Rekonfu. Ya. Ya kan? Ada Rekonfu yang saya ingat ya nomor 1 kesamaptaan terorganisir. Sispulah Zianta, pendaya gunaan staf, ada bin Mastral, ada reserse, kering reserse, untuk menuju mission ready police force. Wah, kan gitu kan gitu. Nah, beliau mengatakan, saya masih ingat betul. Kalau kemarin Pak Awaludin tuh periode teknis, pembenahan polisi di dalam manajemen dan sebagainya dalam teknis-teknis kepolisian itu dibenahin. Tapi kita jangan terpaku pada itu terus. Sekarang eranya periode taktis. Bagaimana kita menerapkan teori itu di lapangan. Nah pada saat itulah Pak Anton itu ya, kita kan ada lomba-lomba obdakura, lomba
dai, kamtipmas dan sebagainya itu, beliau ingin meningkatkan profesionalitas kita polisi itu dengan praktek dan sungguh-sungguh sehingga semua punya kemampuan yang tinggi, kemudian dedikasi yang tinggi. Itulah kira-kira yang saya ingat ya penonjolan Pak Anton Ya. Sudarmo itu. Nah, Mungkin, kalau catatan saya ketika itu kita sudah mulai tugas di lapangan ya. Ya. Binmastral Letnan itu, satu, ya. kita Bin pangkat Mastral, Letnan satu. ya. Binmastral itu setiap kamu berdiri dimanapun 500 meter, 5 kilometer. Kalau di dalam sekitarmu, kota 50 meter. Ya. Tapi kalau di luar kota 200 meter harus kita kenal. betul. Gitu. Orang per orang. Iya. Binmastral Jadi itu kita harus menguasai lingkungan kita. Ya, di mana tinggal ya Mas? Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Nah, saya iseng-iseng dulu cek anggota saya. Ngerti Binmastral? Ngerti komandan. Siapa camat di kampungmu? Wah, dia nggak tahu. Aduh, siapa udah lupa. Supaya dia tidak terkesan nggak tahu, dia bilang baru ganti komandan. Ya. Nah, saya ingatkan ini salah satu contoh penerapan Binmastral. Ya, kita harus tahu siapa di lingkungan kita. Apalagi seorang camat, seorang kepala desa, seorang tokoh masyarakat itu nanti partner kita di dalam memelihara Kamtipmas. Ya itu kira-kira Mas ya. Ini sedikit pribadi. Ya. Kebetulan kita ini diuntungkan sama Pak Anton Sujarwo. Ya. 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 Kalau tidak ada Pak Anton Sujarwo, kita tidak sekelas jadi PTIK Angkatan 21. Ya, karena zaman itu polisi untuk masuk PTIK itu KKN-nya kental sekali. Oh iya, Beliau, saya ingat itu beliau Mas. babat. Nggak usah pakai tes ya. Kita usah pakai suruh tes. sekolah nggak pakai tes. Panggil Ya, kita langsung. Dipanggil. Waktu Ya. itu hebatnya Pak Anton ya. Betul, Mas. Di samping prestasi di akademi juga yang murup di lapangan kan gitu kan. Iya. Jadi bukan hanya lihat yang dulu Adi Makaisa atau berapa enggak. Di samping itu juga ranking 1 sampai 5 gitu ya. Tambah siapa yang murup di lapangan, yang hebat di lapangan ditunjuk, itu bukan seleksi kan. Iya. Itu Ya. Saya waktu itu bertugas di Polda Nusra. Ada di Polwil NTT. Jadi saya bayangkan ada 3 Polwil itu, Polwil NTT, Polwil NTB, Polwil Bali, dan Polda Nusra ya. Kalau mau masuk PTIK, ngantrinya ini. Tapi begitu keluar kebijakan Pak Anton Sujarwo, saya langkah tegap dari Kupang. Sampai Jakarta. Langkah tegap. Ya. Terima Dipanggil kasih, kan Pak. gitu kan? Dipanggil. Iya, Dipanggil, gitu. ya. Ya itu Kita kan apa? semua. Kenangan manis. Iya, Pak, ya. Itu Mas betul, saya nggak inget itu Mas kalau itu yang jasa beliau Pak Anton itu. Tapi itu betul-betul sangat ini. Tapi kan bagas. Saya sekali waktu itu ya. resah Iya. betul Mas, Iya. karena melihat senior dulu waktu mau masuk PTIK kan kayak. Tapi ada pesan bagus dari Pak Anton Sujarwo. Ya. Ya, jangan kepingin jadi nomor 1. Ingat nggak? Betul Ya. betul itu. Ya, karena kita waktu itu kan jadi 1 dengan ABRI. ABRI Ya, itu. dalam ABRI. Ya. Kamu jangan pernah jadi kepingin jadi nomor Nomor 1. 1. Itu saya pikir kok pesan moral yang Betul. sangat bagus Iya. ya. Jangan menonjolkan diri dan sebagainya. Tapi Dan nasihatnya beliau juga gini Mas. Waktu kita ditemukan ya, waktu itu saya ditemukan di Polda Jateng kan di Semarang. Jalur polisi itu ada 3 seingat saya. Jalur cepat itu kamu bisa meningkat dengan cepat kalau kamu hebat, berprestasi di lapangan dan tidak nyeleweng. Terus jalur lambat itu kalau kamu ya biasa-biasa aja gitu, nggak berprestasi ya kamu meningkat. Dan jalur parkir kalau brengsek kamu dipecat gitu. Nah itu jadi saya ingat saya wah ini hebat. Jadi kita bersaing berkompetisi ya mencari prestasi itu karena ada jalur cepat, jalur lambat dan jalur parkir itu. Oke. Motivasi lah. Iya memotivasi itu. Itu Pak Anton. Berikutnya kan Iya. banyak Kapolri setelah Ya, itu. tapi Mas saya pikir ini kan durasi kita kan cukup panjang ya. Mungkin kita nanti jadikan pembahasan selanjutnya itu mungkin kita pakai yang bahasan kita untuk part berikutnya ya. Ya, Gimana? tapi Sekarang untuk udah ini menutup kaitannya dengan ini Hari Bayangkara Ya. adalah apakah perlu Polri itu menetapkan hari lahirnya Polri? Itu kan menggelitik ini. Ya. Kan selama ini tidak ada hari Polri. Betul. Apakah perlu? Kan gitu. Dan banyak masukan itu, banyak saran itu. Ya. Mungkin ini jadikan bahan pembicaraan Ya. khusus ya nanti untuk itu. Yang kedua kalau kita mau maaf ya, kalau kita mau introspeksi ya,
ini kan polisi itu sungkan kok hari lahirnya duluan dari 5 Oktober gitu. Ya. Apakah ini karena dengan sejarah ini, apakah itu perlu dipertahankan dan seperti itu? Ini kan bicara sejarah. Betul. Karena ada saya menyebut namanya lupa history quote ya. Ya. Itu kita kalau tidak menganut kepada sejarah itu ibarat pohon nggak ada akarnya. Ya. Itu Nah, kalau menurut saya Mas itu perlu ya, kembali kepada sejarah ya, perlu. Saya jadi teringat ketika saya tugas Polda Metro, ditugaskan oleh Kapolda sebagai ketua tim untuk mencari tahu sejarah lahirnya Polda Metro. Wah, kemana saya pergi nih, saya pikir. Tugasnya tidak ada arahan, cari tahu. Kita riset kepustakaan, riset sampai kita coba minta bantuan kedutaan besar Belanda di Jakarta. Ada nggak dokumen yang membantu tentang lahirnya? Justru kita dapat di situ. tapi dapat ya. Dapat. Ya. Waktu itu dapat catatannya ketika penyerahan kedaulatan, ya, 49. polisi yang sudah ada di Jakarta hijrah ke mana ini? Bukan ke Jogja. Padang. No. Di atasnya Purwakarta ini. Di atasnya Purwakarta, kebun teh, kebun nanas itu. Ya, hijrah ke sana, kosonglah keadaan polisi di Jakarta. Kemudian oleh pemerintah Belanda dikeluarkan surat keputusan memerintahkan menggeser 2 kompi Brimob dari Jawa Timur, 2 kompi Brimob dari Jawa Tengah untuk menjadi kepolisian di Jakarta. Surat perintah itulah sebagai dasar lahirnya Polda Metro. Karena waktu yang ada, itu ini sebagai contoh betapa pentingnya dari aspek sejarah hari lahir itu. Supaya Polri sekarang punya pusat sejarah. Sudah museum. Diberi. Sudah museum malah ada. Secara organisasi punya pusat sejarah kepolisian. Kemudian juga punya museum Polri. Saya pikir ini juga perlu dipikirkan, kita dimasukkan kan gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi pemirsa, hari ini kita membahas sedikit kaitannya dengan Hari Bayangkara. Sampai ketemu untuk perbincangan kami berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.